괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. You know it's only calling 'cause it's something wrong with you. Don't let it know I said that you're not getting free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in the bed in the morning. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang pengantar manajemen. Tonton sampai akhir ya guys. 1. Pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen berperan penting untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana. 2. Fungsi-fungsi manajemen. A. Planning perencanaan, menetapkan tujuan organisasi dan cara mencapainya. Planning perencanaan adalah proses menentukan tujuan, sasaran, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. B. Organizing pengorganisasian, menyusun struktur organisasi, membagi tugas dan menetapkan wewenang. Organizing pengorganisasian adalah proses penataan dan pengaturan sumber daya dan kegiatan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. C. Actuating atau leading, pengarahan atau kepemimpinan, menggerakkan dan memotivasi anggota untuk bekerja. D. Controlling, pengendalian, mengukur hasil kerja dan melakukan perbaikan jika diperlukan. 3. Tingkatan manajer dalam organisasi. Top management adalah sekelompok eksekutif senior yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan strategis dan mengarahkan organisasi secara keseluruhan. Contoh top management: Chief Executive Officer, Direktur Utama, Presiden Direktur, Wakil Direktur. Middle management adalah sekelompok manajer yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengimplementasikan rencana dan kebijakan yang dibuat oleh top management. Contoh middle management: manajer departemen, manajer cabang, kepala seksi, supervisor. Tanggung jawab middle management mengimplementasikan rencana dan kebijakan. Top management mengawasi dan mengarahkan tim, mengelola sumber daya dan anggaran, mengawasi kinerja dan mencapai tujuan. Lower management adalah manajer yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengarahkan staf operasional dalam melakukan tugas-tugas harian. Mereka memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa tugas-tugas operasional dilakukan dengan efektif. Contoh lower management: supervisor, kepala regu, mandor, pengawas. Tanggung jawab lower management mengawasi dan mengarahkan staf operasional, mengatur tugas-tugas harian, mengawasi kualitas kerja, mengatasi masalah operasional, mengkomunikasikan informasi antara staf dan manajemen. 4. Bidang-bidang manajemen. A. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, dan mempertahankan tenaga kerja di dalam suatu organisasi. Tujuan utama manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengoptimalkan potensi dan kontribusi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia menentukan kebutuhan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Rekrutmen dan seleksi, mencari dan memilih karyawan yang tepat untuk posisi yang tersedia. Pelatih dan pengembangan, pengelolaan kinerja, pengembangan keris.
keterampilan yang harus dimiliki manajer. A. Technical skill. Technical skill adalah keahlian dan pengetahuan spesifik yang dibutuhkan untuk melakukan tugas tertentu, seringkali berhubungan dengan penggunaan alat, perangkat lunak, atau teknologi. B. Human skill. Human skill adalah kemampuan yang berkaitan dengan interaksi dan hubungan antar manusia, seperti bekerja sama, berkomunikasi, memotivasi, dan memecahkan masalah bersama. C. Conceptual skill. Conceptual skill adalah kemampuan untuk memahami hal-hal abstrak, melihat gambaran besar, dan menghubungkan berbagai konsep kompleks menjadi solusi yang strategis. 6. Kesimpulan. Manajemen sangat penting untuk mengatur sumber daya agar tujuan organisasi tercapai dengan efektif dan efisien. Dengan memahami manajemen, mahasiswa dapat lebih siap menghadapi dunia kerja dan berorganisasi.